Ada satu pertanyaan yang mohon dijawab sekarang. Saya anak juragan batik di Pekalongan, hobi royal main perempuan. Hampir model perempuan sudah saya rasakan yang murah dan yang berkelas. Bahkan sudah bisa menebak isi dan rasanya. Tiap Sabtu saya ke Solo, setor batik atau pakaian, Senin baru dibayar dan pulang. Pada malam hari Minggu sampai malam Senin itulah hari atau waktu yang aku pakai untuk royal sama perempuan. Soal duit nggak masalah. Pada suatu hari, yakni hari Senin waktu itu, sebelum puasa saya jalan-jalan naik becak kurang lebih sudah 3 bulan. Saya suruh antar ke tempat PSK, Pantai Wijat, wanita panggilan, bookingan dari jam 8 sampai jam 3 sore. Saya bayar Rp200.000 ditolak. Saya tambah jadi Rp300.000, ndak mau. Terus dompet saya serahkan. Saya suruh ambil berapa maunya. Nada kesal, tetapi tidak mau. Terus saya nanya, nada nantang, sekarang maumu apa? Dia jawab, mau memberitahu dan menasihati. Soal apa? Dia bilang, soal kesenangan yang kamu tempuh, yaitu kesenangan yang menipu, dan yang kami tempuh cara yang menyesatkan, dan yang kamu tempuh cara yang menyesatkan. Terus ngobrol panjang lebar dan lama sampai jam 2 siang di rumah makan. Yang intinya, carilah kesenangan dengan cara yang benar, dan sudahi perbuatan royalmu. Terus menikahlah serta ajaklah istrimu sekiranya di tempat lain kamu kesepian. Di akhir ngomongnya, di dalam gedung itu, yakni MTA, kalau minggu pagi banyak wanita di dalamnya. Masuklah ke situ dan dengarkanlah ceramahnya, serta bila di rumah dengarkan radio MTA FM jam 8 malam. Dalam batin saya bicara, Bapak ini tahu seleraku wanita. Pertanyaan yang pertama, apa kira-kira dosa main perempuan atau zina saya masih bisa diampuni? Karena pengertian saya adalah dia wanita yang dijual, aku membeli, saya ikhlas membayarnya dan dia senang menerimanya. 2, mohon doanya, mudah-mudahan saya benar-benar bisa bertaubat dan istiqomah mengikuti pengajian minggu pagi ini di MTA dan diberi kemudahan menuju jalan yang benar. 3, mohon kepada Al-Ustaz, bila pas menerangkan beda paham, sudi kiranya menjelaskan. Kami MTA mengikuti paham ini dengan dasar Quran atau hadis ini, karena benar-benar belum tahu dan susah untuk memilih paham, apalagi hadis sahih atau dhaif belum tahu. Yang keempat, mengucapkan terima kasih kepada Pak sopir becak yang telah menasihati saya dan harap menemui saya di penginapan. Sudah. Yang ini sekarang datang nggak ini orangnya? Ya rasa ngacung isin. Istilah orang banyak, tapi itu suatu kebahagiaan bagi saudara ini. Juragan batik, sugih duit dah. Nek royal neng Solo, memang Solo banyak tempat-tempat begitu itu. Jarene aku dhewe ya ora ngerti lah. Tahu. Bapak minta tolong saya, kon goleke wanita panggilan, kon golek itu, saya tidak tahu, buta orang di Solo ini, tidak ngerti bang itu, karena memang alam saya bukan alam seperti itu, saya nggak ngerti itu. Tapi dengan nasihat seorang tukang becak tadi, kalau bisa tersentuh hatimu, itulah hidayah. Masuk orang itu hanya melalui tukang sopir becak, yang mungkin awalnya kamu remehkan. Tapi ternyata dia lebih mulia dari yang naik becak. Bagus, itu mulia sekali tukang becak itu. Bayar diongkosi 200 nggak mau, 300 nggak mau. Dompetnya serahke wis tanjiku api rasa karmo, jane numpak becak dari sana sini itu berapa? Saya hanya kasihan kepadamu. Saya tidak minta apa-apa, tapi minta kamu sadar. Perbuatan yang kamu lakukan itu hakikatnya kesenangan yang menipu. Kamu bisa senang merasakan wanita
ini, wanita itu. Tapi setelah kamu merasakan, apa akibatnya? Kan tidak ada kepuas-puasannya. Dengan wanita yang kulit putih, keturutan. Yang kulitnya hitam pekat, keturutan. Yang rambutnya perang, keturutan. Rambutnya keriting, keturutan. Sekarang apa yang belum keturutan? Nanti kalau dengan wanita-wanita sudah, wah kabeh wis ngrasake kabeh, yang belum kambing. Ya. Nah, itu wanita memuaskan nafsu seksualnya itu enggak ada seks puas, itu enggak ada. Nanti kalau sudah mati kamu. Nah, untung belum mati. Ya. Belum Allah memberikan azab. Nanti kalau kena penyakit di dunia ini aja sudah bingung kamu. Maka dengan sebab tukang becak itu kalau saudara menjadi sadar, apa Allah mengampuni dosanya? Kalau saudara betul-betul bertaubat, insyaallah Allah menerima taubat. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Nah, segera kamu. Kalau dulunya tidak mengerti karena merasa saya zina sama perempuan, podo senenge, sudah saya bayar, ibaratnya digambarkan saya membeli, dia menjual, kan sudah sah. Ya kalau itu barang jual beli memang sah, tapi kalau masalah begitu disamakan dengan jual beli, ya memang ada apa istilah PSK itu, pekerja seksual komersial. Jadi memang seksnya itu dijadikan untuk pekerjaan. Terus kamu butuh membeli, nah, itu haram hukumnya. Zina, dosa besar. Zina itu dosa besar. Illa man taba wa amana wa amila sholihan, kecuali yang bertobat, beriman dan beramal soleh. Maka setelah saudara diberitahu oleh saudara kita supir becak tadi, rasakan. Kenapa kalau kamu butuh wanita senang begitu, tidak nikah yang sah saja? Kalau kamu punya istri di Pekalongan, lah nanti kalau saya di Solo kesepian, nikah dengan orang Solo, nikah yang sah. Nah, itu nasihat yang sangat baik. Maka kalau sudah demikian, kalau saudara mau bertobat betul, hindari tempat-tempat yang seperti itu. Pilih teman bergaul yang baik-baik. Ya. Maaf, teman bergaul itu sangat mempengaruhi. Kalau saudara sukanya begitu, kalau di Solo nanti mencari hotel-hotel yang suka, yang menyiapkan seperti itu, ya sudah, ada pemesan nanti datang sendiri dan tidak akan sembuh saudara. Sudah. Kalau itu dengan orang yang baik-baik, syukur tiap minggu pagi bisa datang di sini. Saudara rumahnya di mana, Pekalongan sana sudah ada pengajian juga, gabung dengan pengajian itu, insyaallah Allah beri jalan untuk bertaubat. Jadi kalau memang mau taubat betul, ikuti petunjuk Allah itu, dibaca lagi surat Az-Zumar 53. Cara itu kamu tempuh, insyaallah dia diterima taubatmu oleh Allah. Memang pada zaman Nabi juga begitu. Karena zina itu menjadi kesukaan. Orang masuk Islam kepada Nabi, ya Rasulullah saya mau masuk Islam. Saya mau meninggalkan judi, meninggalkan mabuk, meninggalkan rampok, meninggalkan semua maksiat, tapi izinkanlah saya tetap menjalankan zina. Nah, jadi zina itu menjadi kesukaan. Apalagi orang kaya, ya, bayar berapapun kuat, mau. Ya. Dan Nabi mengatakan, bagaimana kalau perzinahan itu jatuh pada istrimu? Wah ya jangan, tidak boleh. Bagaimana kalau jatuh pada istrimu? Bagaimana kalau pada anakmu? Bagaimana kalau pada ibumu? Dia ya gak suka. Nah, begitulah perasaan wanita-wanita yang kamu sukai, begitu keluarganya. Kalau dia punya suami, suaminya tentu tidak suka. Kalau dia punya orang tua, orang tuanya tentu tidak suka. Kalau dia punya anak, orang kamu zinai, anaknya pasti tidak suka. Nah itulah. Akhirnya dia menggunakan akal sehatnya, dia menerima, ya Rasulullah, saya masuk Islam secara keseluruhan. Saya tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Masuk zina, walaupun saya hobi, tapi saya tinggalkan, itu larangan Allah. Nah, cara meninggalkan, bertobat, ayat itu coba dibaca.
Surat Az-Zumar ayat 53 sampai 55. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu summa la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadarinya. Ya, kita bertobat. Hai hamba-hambaku yang berlumur dosa. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas, menganiaya dirinya sendiri dengan banyak dosa, berbuat maksiat. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau memang kamu sudah mau bertobat, jangan putus asa. Walaupun kamu sudah berlumuran dosa, dosanya sudah banyak, besar, dosa besar-besar semua, lakukan. Kalau memang mau menyadari kesalahan dosamu, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Nah, Allah akan mengampuni dosa-dosamu semua, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Wa anibu ila rabbakum, ila rabbikum. Wa anibu ila rabbikum, ya. Kembali tobat kepada Tuhanmu, ya. Wa aslimu lahu, berserah diri kepadanya. Jadi bertobat, menyesali apa yang dilakukan, mohon ampun pada Allah, terus berserah diri kepada Allah. Pasrah bongkoan lah, waslimu, ya, lahu kepada Allah. Min qabli ayatiyakum, yang yatiyakumul adabu summa la tunsorun. Segera kamu berserah diri pada Allah sebelum datang kepadamu, ya, secara mendadak yang kamu tidak akan dapat pertolongan lagi. Maksudnya sebelum mati, sebelum mumpung isi urip, belum mati, segera bertobat. Cara berserah diri bagaimana? Berserah diri pada Allah. Ikutilah, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ya, ikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu, maksudnya Al-Qur'an. Mengikuti Al-Qur'an. Ya, juga diterangkan min qabli ayatiyakumul adab baghtatan antum la tashurun, sebelum datang kepadamu adab secara tiba-tiba, secara mendadak, secara tiba-tiba. Kamu tidak ditolong. Tahu-tahu kamu sedang berbuat zina, datang adab Allah. Maunya senang-senang, mati di situ. Mati. Kemudian ketika apa itu? Tsunami dulu juga begitu. Tsunami di Aceh sana dulu. Satgas kita ada yang menemukan bongkar-bongkar reruntuhan itu, ya, ditemui laki perempuan yang masih sedang begitu itu, dan kubur terburuk dalam kamar, ya, kan kebruan itu. Ada tsunami mendadak, dia sedang menikmati itu tadi, ya tahu-tahu ada tsunami, ngambrol lah sebenarnya. Nah, kebruan ketika Satgas kita sana kan tempat evakuasi bongkari, ditemukan laki perempuan yang masih sedang begitu itu, di dalam keadaan begitu, ya dah kebruan lah, tidak bisa ubah dah. Nah, ditemukan, wah sudah. Tapi nggak ngerti apa itu suami istri apa enggak, ya dah. Tapi kalau itu sedang begitu ternyata datang adab yang kamu tidak menyangka akan datangnya adab secara mendadak tadi, sudah siapa yang menolong kamu?
Andai kata tidak begitu, mati juga sewaktu-waktu. Kamu pas berbuat zina, pulang dari hotel, mau pulang ke Pekalongan, ya, dicium kijang di situ, naik jalan, mati juga kamu. Ya, sudah rencananya, baru rencana. Tadi di hotel sini wanitanya ini, besok di hotel sana cari wanita begini ganti, sudah tahu-tahu seketika itu kamu mati secara mendadak. Ya, ditolong. Maka segera kamu berserah diri pada Allah, ikuti Al-Quran, apa yang diturunkan oleh Allah, maksudnya Al-Quran. Duru ma kitabillahi haitsu madaro. Nabi juga mengatakan ikuti Quran, kemana Quran membawa kamu. Kalau kamu ikuti Quran, Quran itu membawa kamu ke siratal mustaqim, jalan yang lurus, bukan jalan setan seperti itu. Maka saya doakan mudah-mudahan hidayah melalui, ya, sebabnya melalui seorang pengendara becak tadi dipikirkan dengan mendalam, dan tukang becak tadi dengan yang lurus begitu berhasil, ya, menjadikan orang terbuka dan Allah mengampuni, beri pahala. Beri dakwah itu tidak mesti lewat mimbar seperti ini, ya. Tukang becak tadi sudah dakwah dengan kemampuan dia. Nah, becak dikandani di perong atus semua dikira kurang 300 ya ra gelem. Wes kae dompetnya jika asak karmu, saya tidak butuh itu semua. Dakwah itu. Dan yang kamu butuhkan apa? Saya butuh menuntun kamu ke jalan yang lurus. Nah, itu dah. Maka dakwah itu di mana saja dilakukan. Dulu juga ada tukang becak yang wanita tadi, ya, akhirnya penumpangnya juga jatuh cinta pada tukang becaknya itu, ya. Dia punya apa itu, uang tertinggal di becaknya itu, terus akhirnya diserahke, goleki diserahke lagi. Akhirnya si pengendara becak tadi, wong saiki wae ana wong kaya ngono, ya, dia jatuh cinta. Andai kata dia menjadi istri keduanya tukang becak pun mau, karena kejujurannya, ya, karena kejujurannya. Padahal tukang becak tentu wong ongkosnya cuma 10.000, itu ada dompet tinggal jutaan, mestinya nek tidak dilandasi iman, nah, dia sedang lunga, badane dia nanti dari becak, tukang becak ngomong, wah, kula mboten ngerti wong bar ditumpaki sampean kula ngangkut penumpang melih. Mulai siapa ngerti kan? Tapi dia tidak mau. Ya, kejujuran ini. Oh, ternyata jujur itu nilainya mahal. Jujur itu bukan mesti pada anggota DPR, bukan mesti pada para menteri, bukan mesti pada para pimpinan, bukan mesti pada ustadz, bukan. Ustadz yang bohong ada enggak? Banyak. Banyak. Ya, kiai yang bohong ada enggak? Tidak sedikit. Bohong. Ya, nah itu, ya, yang menerang-terangkan MTA itu bohong tok isinya. Dia menerangkan bahwa MTA itu katanya ajarannya zina lebih baik daripada tahlilan, zina lebih baik daripada istighosah. Itu kiai jujur apa bohong? Bohong banget. Ya. Di Sukoharjo katanya orang MTA jual sate anjing, yang jualan wanita-wanita berkerudung. Ya, eneng bang Sukoharjo wanita kerudung jual sate anjing. Ya, kok iso matanya kok lihat gitu tuh? Aja-aja kuwi mong bayangannya. Nah, itu semua bohong. Maka yang begitu-begitu itu, ya, masyarakat tahu. Orang akhirnya tahu. Dia pidato kemana-kemana, sebagai balik, lama-lama orang yang mendengarkan di bosan. Pidato kok mesti ngelek-elek uang, mesti ngelek-elek MTA, mesti. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Oh, berarti ini bohong ini. Fasik ini kan, gitu kan? Tapi tukang becak tadi, dia tidak ingin disebut, tidak ingin terkenal, tidak ingin disebut orang, malah ngajani, gitu. Wes kowe teko ning gedung ngono. Kalau kamu cari wanita di sana, wanita-wanita banyak, di
ditempung dengan ngaji dengan baik. Nah, kami di mana dengarkan radio NTA itu dakwah. Rasan terangke ngono haram ini wis rungokno dhewe. Itu dakwah yang berhasil. Mungkin kalau ya setan masuk di hati nyepelek ya lah untuk wong becak. Ngandani wong sugih kayak juragan sisan. Wong kare becak tak bayar kok dadak dakwah. Kowe iki omong apa kan itu. Nah, tapi dengan bersamaan itu Allah buka hidayah di hatinya. Terbuka akhirnya terpikir. Karena kalau mikir dengan akalnya sehat ya begitu. Kalau dia nanti punya anak, anaknya berbuat seperti dia, tentu yang enggak suka. Kenapa saya suka begini? Nah, di samping itu kapan puasnya? Mari katakan itu kesenangan yang menipu. Kamu akan tertipu kalau senang begitu. Ya, inilah jalan tobatnya. Disesali perbuatan itu, diakhiri perbuatan itu, terus ganti, ikuti dengan perbuatan-perbuatan baik yang banyak. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Perbuatan yang baik itu nanti bisa menghapus perbuatan yang jelek. Banyaknya kebaikan akan bisa memberikan timbangan yang berat. Ya, di yaumul mizan, yaumul hisab nanti. Sehingga timbangannya kalau banyak yang baik masuk surga. Kalau kamu sudah umur 40 tahun tidak segera bertobat, siap-siap masuk neraka. Wah, saya baru 35, 5 tahun lagi saya tak mempeng. Nah, ini ingat ayat tadi. Kamu nunggu mau bertobat 5 tahun lagi, tahu-tahu sedang kamu nikmati maksiat tadi, datang azab secara tiba-tiba yang kamu tidak menyangka, nggak tertolong lagi. Ya, mudah-mudahan saudara diberi kemantapan iman, mulai hari ini berhenti dari kebuatan maksiat itu sebelum datang azab yang kamu tidak akan ditolong lagi. Ya, cukup ya brosurnya. Ya, demikianlah para pemirsa semuanya. Apa yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya berharap dengan memutar kembali ceramah kenangan bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino ini dapat menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.